Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah pemimpin dunia untuk memperkuat kerjasama bilateral di bidang investasi, perdagangan, dan ekonomi. Lantas sejauh mana momentum diplomasi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Halo, apa kabar Pak Wija? Kabar baik, Mas Anggi. Ya, Pak Wija, dalam beberapa hari terakhir ini Presiden Prabowo menerima sejumlah pemimpin dunia, mulai dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, hingga Perdana Menteri India Narendra Modi. Dari sudut pandang ekonomi, apa sebenarnya makna di balik padatnya agenda diplomasi ini, Pak? Ya, saya melihat ini satu kesempatan luar biasa ya. Pada saat dunia setahun terakhir ini dilanda ketidakpastian, ya negara seperti Indonesia dan banyak negara lainnya harus mewujudkan kepastian. Caranya adalah dengan memperbanyak kerjasama, melakukan diversifikasi, apakah itu diversifikasi sumber material, sumber energi, ataupun diversifikasi tujuan dan jenis produk yang diekspor. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menerima kunjungan dari berbagai pemimpin dunia tersebut yang merupakan refleksi karena Pak Prabowo sendiri dalam satu setengah tahun terakhir sangat aktif melakukan kunjungan ke berbagai negara. Nah, memang di level presiden pintu sudah dibuka. Memang yang nanti harus menjadi PR besar dan dikerjakan secara serius, tidak boleh ditunda karena kalau sudah mendingin akan makin sulit diwujudkan adalah di level menteri untuk mengkonkretkan kesepakatan awal ini menjadi tidak hanya sekedar MOU tetapi agreement yang konkret dan memang kementerian dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena akhirnya nanti Mas Anggi yang bekerja sama itu kan sektor swasta. Jadi pelibatan swasta dalam bentuk dialog, kemudian memantau, memotret apa peluang, apa tantangannya, itu sangat penting di sini. Jika dilihat dari negara-negara yang datang berkunjung, apakah hal ini mencerminkan bahwa posisi Indonesia saat ini semakin dipandang strategis dalam peta ekonomi kawasan dan global, Pak? Saya melihat Indonesia itu selalu strategis karena lokasi kita, kemudian karena sumber daya alam yang kita miliki, beberapa juga termasuk sangat langka, kemudian mendominasi pasar global, dan tidak hanya itu, populasi kita itu cukup besar, hampir 300 juta, dan ini masyarakat kelas menengah atas yang daya belinya luar biasa. Jadi asing negara lain akan melihat Indonesia sebagai partner potensial tidak hanya dalam hal mengakses laut, mengakses geografi gitu ya, karena kita menguasai Selat Malaka, Selat Sunda dan lain sebagainya, tapi juga sebagai pasar, sebagai tempat investasi begitu. Nah, in return, sebaliknya Indonesia juga harus melakukan hal yang sama, memotret negara lain bukan hanya sebagai potensial investor yang akan berinvestasi di Indonesia, tapi juga merupakan pasar di mana kita bisa memasarkan produk-produk tersebut. Kalau kita lihat misalnya dari India, ya satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan diversifikasi sumber minyak karena selama ini kita terlalu tergantung pada Timur Tengah, itu satu alternatif. Kemudian kita bisa mempertahankan gitu ya, melobi supaya pasar CPO kita di sana, pasar batu bara kita di sana tidak diganggu. Nah, dengan Singapura tentunya banyak hal yang saya lihat relatif sangat konkret ya yang dibahas misalnya terkait kerjasama masalah energi, kemudian masalah potensi ekspor listrik ke Singapura. Ini menurut saya adalah opportunity yang relatif konkret yang dibahas antara Indonesia dengan Singapura. Ya Pak, seperti yang Bapak tadi sebutkan, dalam berbagai pertemuan tersebut pembahasan mencapai sektor investasi, perdagangan, hilirisasi, transisi Hmm. energi hingga ekonomi digital. Dari seluruh sektor itu, mana sebenarnya yang menurut Bapak paling berpotensi memberikan dampak cepat bagi perekonomian Indonesia, Pak? Saya rasa yang paling segera perlu direalisasikan adalah aspek investasi, khususnya investasi di sektor-sektor yang high quality yang menciptakan lapangan kerja.
Karena kan kita mengalami apa yang kita sebut deindustrialisasi dini, sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun terus, penciptaan lapangan kerja juga terbatas, sehingga kelas menengah kita mengalami penyusutan. Nah, kalau tadi Mas Anggi menanyakan apa yang paling krusial, menurut saya investasi di sektor-sektor yang berkualitas. Dan yang tidak kalah penting, menurut saya, ya kita kemudian melihat negara-negara tersebut, khususnya India yang merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia sebagai pasar yang selama ini kita sudah mengalami trade surplus, ini harus kita jaga, jangan sampai surplusnya berkurang. Karena trade kita dengan banyak negara yang lain rada tergerus surplusnya akibat harga energi yang meningkat. Ya Pak, Singapura selama ini masih menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Sementara India merupakan pasar besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sejauh mana Pak kerjasama dengan kedua negara ini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional? Oh, kalau kita melihat komponen GDP, itu kan ada komponen investasi, ada komponen next export. Jadi ekspor kita ke India kalau bisa di-maintain, apalagi bisa ditingkatkan, itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sementara dari Singapura, kita tentunya mengharap lebih banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Walaupun investasi yang dari Singapura itu bukan betul-betul dari Singapura. Singapura hanya dimanfaatkan sebagai hub. Jadi banyak perusahaan investasi, banyak orang-orang dengan aset yang luar biasa besar itu menggunakan Singapura sebagai hub untuk melakukan investasi dan Indonesia salah satu tujuan dari investasi itu. Jadi menurut saya investasi dari Singapura perlu kita dorong tentunya dengan cara apa kerjasama, kemudian juga memperbaiki iklim investasi karena dampaknya ke pekerjaan tidak hanya itu, juga ke capital inflow yang akan memperkuat nilai tukar rupiah. Pak Wija, berdasar pada pengalaman menunjukkan tidak semua kesepakatan bilateral ini berujung pada realisasi investasi. Menurut kacamata Bapak, apa sebenarnya tantangan terbesar agar hasil pertemuan tingkat tinggi ini benar-benar terwujud dalam bentuk proyek nyata, Pak? Ya, saya kebetulan pernah membantu Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2014-2019 ya, dan ikut terlibat dalam negosiasi kemudian apa penandatanganan FTA dengan berbagai negara. Satu hal yang menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah fokus. Karena kalau kita lihat apa yang menjadi komitmen Indonesia India, Indonesia Singapura, kemudian Indonesia Malaysia, itu apa sangat-sangat panjang listnya. Nah, kita lihat beberapa dari itu adalah list yang sifatnya poin-poin yang sifatnya nice to have. Jadi menurut saya kita perlu fokus kepada hal-hal yang betul-betul apa bermanfaat dan kemudian negosiasi dijalankan di area-area tersebut. Dan menurut saya seringkali negosiasi itu menjadi lamban karena koordinasi yang buruk. Tidak hanya antar kementerian, tetapi juga antar pemerintah dengan dunia usaha. Jadi di sini menurut saya perlu segera dibentuk tim termasuk PIC-nya yang handle misalnya follow up kerjasama dengan Singapura, follow up kerjasama dengan India dan lain sebagainya. Jadi time is an essence dalam situasi ini. Jangan menunda karena kalau sudah lewat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ini akan makin sulit di apa realisasikan. Jadi masih hangat sekarang, segera di follow up dengan hal-hal konkret di level menteri dan level pengusaha. Lalu bagaimana Pak jika kesepakatan tersebut berhasil direalisasikan? Dampak ekonomi apa yang paling cepat dapat dirasakan masyarakat? Apakah dari sisi lapangan kerja, peningkatan ekspor, masuknya investasi atau justru transfer teknologi, Pak? Transfer teknologi itu sifatnya jangka panjang ya. Yang immediate akan dirasakan adalah jelas potensi capital inflow yang ini akan memperkuat rupiah. Baru komitmen investasi saja kalau ini konkret, realistis itu sudah mendongkrak nilai tukar rupiah itu satu hal. Kemudian yang lain ya kalau betul-betul investasi sudah dijalankan, cadangan devisa akan membaik, rupiah akan menguat. Kemudian belum lagi ketika investasi mulai direalisasikan, ekonomi akan mulai bergerak dan dampak kepada pertumbuhan ekonomi tentunya bisa kita harapkan di situ.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Lalu seberapa besar Pak kontribusi diplomasi ekonomi seperti ini untuk mendukung target tersebut? Diplomasi ekonomi seperti ini adalah awal yang baik. Dan apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, ini tergantung follow up dari hal ini. Jadi pintu sudah dibuka, bagaimana kita memanfaatkan, itu adalah kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar momentum diplomasi ini tidak berhenti pada tataran seremonial, langkah apa Pak yang harus dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan pemerintah daerah khususnya untuk memastikan seluruh kesepakatan dapat berjalan dengan efektif Pak? Saya rasa Pak Prabowo bisa kemudian membentuk tim untuk memfollow up ini. Misalnya Menteri A ditugaskan untuk memimpin tim terkait dengan kerjasama Indonesia-India. Kemudian Menteri B memimpin tim negosiasi Indonesia dengan Singapura. Kemudian tim ini ya harus melibatkan dunia usaha dan seterusnya. Dan yang menurut saya perlu segera dilakukan selain membentuk tim adalah memonitor progres begitu. Karena kalau didiamkan saja, ya ini selamanya akan sayang, opportunity bagus ini hanya akan berakhir dalam bentuk MOU. Ya, baik Pak. Terakhir, melihat intensitas kunjungan pemimpin dunia ke Indonesia dan aktivitas diplomasi Presiden Prabowo, apakah Bapak optimis momentum ini dapat menjadi titik balik yang mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di kawasan maupun di dunia, Pak? Ya, berbicara bahwa ini akan menjadi titik balik, saya rasa terlalu optimistis ya, terlalu agresif mengambil kesimpulan. Menurut saya ini adalah opportunity yang bagus, sekecil apapun potensi manfaatnya dalam situasi yang sedang serba sulit kayak gini harus dioptimalkan. Jadi harus segera di follow up. Kembali, apakah ini akan berdampak bagi ekonomi kita? Tergantung next step setelah pertemuan ini, apakah ada pertemuan untuk membahas FTA, kerjasama ekonomi, kemudian direalisasikan atau tidak. Jadi kita tunggu, Mas Anggi, apa yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Kita tentunya berharap ada follow up yang konkret sehingga opportunity ini tidak lepas begitu saja. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wija untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini, Pak. Sukses dan sehat selalu. Makasih, Mas Anggi. Ya, pemirsa, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh